Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Novianto dengan NIM 200003143 dari program studi Pendidikan Agama Islam. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait tugas dari PLP 2. Nah, saya diamanahkan mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Godean. Di sekolah tersebut saya mengajar kelas 9, yaitu kelas 9A dan kelas 9D. Pada kurikulum yang dipakai oleh sekolah tersebut terdapat dua, yaitu kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum 2013. Untuk kelas 7 dan 8 menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, terkait untuk kelas 9 yaitu menggunakan kurikulum K13. Saya diamanahkan mengajar kelas 9 dengan menggunakan kurikulum 2013. Metode pembelajaran yang saya gunakan dengan metode kooperatif. Diharapkan semua siswa di kelas menjadi aktif dan produktif. Strategi yang saya pakai adalah diskusi learning, gaming, dan juga ice breaking. Pada pekan pertama saya mengajar, saya menggunakan strategi diskusi kelompok. Di kelas 9A dan kelas 9D, saya pecah menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok mendapatkan satu tema. Nah, kemudian semua murid di dalam kelompok tersebut berdiskusi dan juga mencatat hasil dan juga rangkuman dari materi yang saya ajarkan. Kemudian di pekan kedua saya menggunakan diskusi kelompok ditambah gaming. Nah, semua siswa akan mendapatkan kata kunci yang harus dihafal. Kemudian kata kunci tersebut saya masukkan ke dalam sebuah gaming. Akan lebih jelas ketika di video yang saya perlihatkan. Ini adalah contoh RPP yang saya buat ketika saya mengajar di pekan pertama, yaitu saya mengajar mata pelajaran tarikh dengan subbab peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia untuk kelas 9 semester 1. Alokasi waktu yang saya ajar adalah 30 menit satu kali pertemuan. Nah, saya menggunakan metode pembelajaran cooperative learning dengan media LKPD dan alat atau bahan spidol, papan tulis, penghapus, dan laptop. Kemudian sumber belajar yang saya pakai adalah buku paket. Nah, murid-murid ketika setelah pendahuluan, saya membagi mereka menjadi 9 kelompok yang terdiri 4 siswa secara heterogeri. Kemudian setiap kelompok akan mendapatkan satu tema. Nah, kemudian ketua kelompok akan mengambil LKPD yang saya berikan. Kemudian setiap kelompok akan berdiskusi dengan kelompoknya dengan menulis peran Wali Songo dan juga kesimpulan. Pada terakhir adalah penutup. Kemudian pada pekan kedua saya mengajar, saya diamanahkan mengajar tarikh dengan sebab kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku untuk kelas 9. Ini contoh RPP yang saya buat. Pada RPP pertama, saya menggunakan strategi diskusi per kelompok. Namun pada pekan kedua ini, saya menggunakan strategi gaming ditambah ice breaking. Tujuannya adalah
supaya murid-murid lebih bersemangat ketika belajar, dikarenakan ketika saya hanya menggunakan LKPD dan juga diskusi learning, masih terdapat beberapa siswa yang bermalas-malasan dan kurang aktif. Kemudian pada pekan kedua, saya mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Kemudian saya tambahkan ice breaking dan juga gaming supaya para siswa menjadi lebih aktif dan tidak tidur-tiduran di kelas. Sekian media pembelajaran yang saya lakukan. Membaca, 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 membaca. Yo, mari membaca. Raihlah ilmu setinggi langit. Rame-rame yo, mari membaca. Ayo membaca sedari kecil. Dari Iqra hingga tafsir Quran, koran, majalah, buku pelajaran. Banyak ilmu yang kan kau dapatkan. So jangan malas-malas membaca. Yo, mari membaca. Ayo membaca setiap hari. Rame-rame yo, mari membaca. Setiap kata sangat berarti. Baik pagi, siang, malam, hari. Luangkanlah waktu baca buku. Jadi kaya akal serta hati. Pandai, bijak dan berilmu. Yuk, mari membaca. Raihlah ilmu setinggi langit. Rame-rame, mari membaca. Setiap kata sangat berarti. Mari membaca, raihlah ilmu setinggi langit. Rame-rame, mari membaca. Ayo membaca sedari kecil. Dari Iqra hingga tafsir Quran, koran, majalah, buku pelajaran. Banyak ilmu yang kan kau dapatkan. So jangan malas-malas membaca. Mari membaca. Ayo membaca setiap hari. Rame-rame, mari membaca. Setiap kata sangat baik pagi, siang, malam, hari. Luangkanlah waktu baca buku. Jadi kaya akal serta hati. Pandai, bijak dan berilmu. Yuk, mari membaca. Raihlah ilmu setinggi langit. Rame-rame, mari membaca. Setiap kata sangat berarti. Yaitu mengapa Indonesia itu sangat mudah menerima agama Islam. Ada yang tahu? Mari membaca. Raihlah ilmu setinggi langit. Rame-rame, mari membaca. Membaca sedari kecil. Dari Iqra hingga tafsir Quran, koran, majalah, buku pelajaran. Banyak ilmu yang kan kau dapatkan. So jangan malas-malas membaca. Mari membaca. Ayo membaca setiap hari. Rame-rame yuk, mari membaca. Setiap kata sangat berarti. Rame-rame membaca. Rame-rame membaca. Rame-rame membaca. Sekarang kalian harus juga memahami siapa yang menjalankan agama Islam ini, karena dengan metode pembelajaran cooperative learning ditambah dengan strategi diskusi berkelompok, ice breaking dan gaming, membuat siswa tidak jenuh di kelas. Ditambah juga menambahkan rasa literasi dan kerjasama berkelompok yang sangat solidaritas. Sekian video PLP 2 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.